Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kris Endarto dari Inspektorat Kota Metro. Saya akan menyampaikan materi dengan tujuan menumbuhkan semangat anti korupsi. Dan sebelumnya saya akan menyampaikan sebuah pantun. Burung pipit terbang ke sawah, melompat-lompat di atas tanah. Sebab korupsi menjadi wabah, kita bersatu untuk mencegah. Bapak Ibu, master yang saya banggakan, ada 4 sub item dalam materi saya. Yang pertama adalah usaha mencegah dan menentang korupsi. Yang kedua, tujuan akhir mencegah dan menentang korupsi. Yang ketiga, indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Yang keempat, role model daerah anti korupsi. Selanjutnya baiklah, saya akan sampaikan materi yang berjudul usaha upaya mencegah korupsi. Pertama, dalam upaya mencegah itu adalah upaya preventif atau pencegahan, yaitu dilakukan dengan penanaman semangat nasionalisme. Pemerintah telah melakukan upaya menumbuhkan rasa nasionalisme dengan Pancasila sebagai dasar. Yang kedua, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Dengan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka, diharapkan meminimalisir adanya suap. Dan yang ketiga, himbauan kepada masyarakat agar masyarakat memahami bahwa uang untuk pembangunan negara ini adalah juga termasuk miliknya. Maka oleh karena itu, jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka masyarakat wajib melaporkannya. Yang keempat, pengusahaan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dengan berbagai usaha melakukan perbaikan fasilitas umum, juga fasilitas-fasilitas dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Yang kelima adalah pencatatan ulang aset. Kalau bagi pegawai negeri adalah sudah kita lakukan, yaitu dengan cara melakukan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Berikutnya adalah upaya penindakan. Upaya penindakan ini dilakukan agar adanya efek jerah. Hal ini dilakukan oleh aparat penegak hukum, KPK, Polri, dan Kejaksaan. Dan tentunya dengan dilakukannya penindakan, maka juga dapat memberikan shock terapi bagi orang lain yang akan melakukannya. Dan yang ketiga, upaya edukasi, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Selain itu adalah menyampaikan penyuluhan anti korupsi ke seluruh masyarakat, lapisan masyarakat. Dan yang ketiga adalah upaya membangun karakter bangsa dengan budaya anti korupsi sedini mungkin. Berikutnya, tujuan akhir mencegah dan menentang korupsi. Tujuan akhirnya adalah
tentunya dengan pencegahan yang berhasil, maka dapat menurunkan perbuatan korupsi. Kecuali itu juga menurunnya jumlah kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan korupsi, meningkatkan penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi, juga meningkatnya partisipasi masyarakat, artinya masyarakat juga ikut terlibat di dalam mengawal penggunaan uang negara. Dan yang berikutnya, terwujudnya sistem pengelolaan keuangan negara efektif dan efisien. Yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen pengelolaan keuangan. Materi yang ketiga, indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah indeks penegakan hukum. Jadi kita akan mengukur tingkat keberhasilan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya di dalam pemberantasan korupsi. Yang kedua, tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi oleh KPK itu adalah akan melihat rata-rata kumulatif pencapaian sasaran strategis KPK di dalam roadmap KPK. Kedua indikator tersebut tentunya akan memberikan peningkatan yang lebih baik jika itu hasilnya baik, yaitu indikator persepsi korupsi di Indonesia. Kita lihat ada 6 negara dengan indeks persepsi korupsi terbaik, yaitu Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Singapura, Swedia, dan Swiss. Denmark dan Selandia Baru 87 indeks persepsi korupsinya, dan Finlandia 86, Singapura 85 dengan bersama dengan Swedia dan Swiss. Indonesia indeks persepsi korupsinya 40. Dan ini Indonesia adalah di urutan ke-85 dari 180 negara di bawah Malaysia. Maka oleh karena itu, dengan begitu bahwa Indonesia masih jauh dilihat dari indeks persepsi korupsinya. Yang berikutnya, role model daerah anti korupsi. Pada tahun 2014, Wakil Ketua KPK, Busro Mukodas, melakukan penelitian di Yogyakarta, bahwa di Yogyakarta ternyata ada tradisi yang berbasis pada kejujuran. Maka oleh karena itu, Yogyakarta dipilih sebagai role model oleh KPK untuk program pencegahan korupsi berbasis keluarga. Berikutnya adalah yang menjadi role model itu adalah Kabupaten Goa. Ini berawal dari adanya surat edaran Kemendagri tahun 2019 tentang implementasi pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan. Kabupaten Goa langsung mengambil langkah membuat peraturan bupati nomor 28 tahun 2020
tentang implementasi pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan di Kabupaten Goa. Demikianlah Bapak Ibu dan master semuanya yang saya banggakan. Bolehlah kalau saya simpulkan, dengan mencegah korupsi maka akan menurunkan perbuatan korupsi. Dengan menurunnya korupsi maka akan menaikkan indeks persepsi korupsi. Contoh, Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Singapura, Swedia, dan Swiss yang mempunyai indeks persepsi korupsi yang tinggi. Namun kita juga harus melihat Jogja, Goa sebagai role model untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi. Maka untuk itu marilah kita melawan korupsi. Terima kasih. Salam anti korupsi. Demikian